tidak ada di dalam doa itu alhamdulillah yang telah membangunkan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asisah Salsabila dari kelompok B. Kali ini kelompok saya akan membahas mengenai contoh kasus sistem penilaian mahasiswa, yang dimana kelompok saya ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Asisah Salsabila. Yang kedua, Abdul Aziz. Yang ketiga, Muhammad Taslim Sultan. Yang keempat, Mulki Muhammad Sean. Dan yang terakhir, Nurul Mutmainah. Langsung saja untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Abdul Aziz. Dan ada beberapa riwayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan contoh kasus sistem penilaian mahasiswa. Yang pertama itu mengenai latar belakang. Semakin berkembangnya teknologi saat ini, maka kebutuhan penyimpanan data dalam skala yang besar semakin memudahkan dalam pengolahan data, proses lebih cepat, dan penyimpanan data lama akan tetap tersimpan. Kemudian, adapun contoh kasusnya mengapa kita mengambil sistem penilaian mahasiswa ini. Contoh pada daerah pelosok yang dimana kurangnya orang menggunakan teknologi atau kurang mengerti penggunaan komputer, tetapi untuk daerah seperti di kota, hal ini bagus untuk dikembangkan agar tidak terjadi penumpukan berkas-berkas seperti pada gambar yang ada di samping ini. Harapannya dengan sistem penilaian mahasiswa ini bisa dikembangkan di seluruh tempat, baik di daerah pelosok untuk mengurangi penggunaan kertas dan hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kebakaran. Hal itu dapat membuat hilangnya data, tetapi ketika kita membuat program, hal itu memudahkan dan tentunya aman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu UML dan tujuan dari UML. Yang pertama itu, apa itu UML? Jadi, UML itu adalah sebuah metode pemodelan yang digunakan untuk memvisualisasikan sebuah perancangan sistem berorientasi objek, atau yang kita kenal sebagai OOP. Kemudian, apa itu UML menurut ahli? Yang pertama itu menurut Boch, UML merupakan bahasa standar yang digunakan dalam perancangan sebuah sistem. Yang kedua itu menurut Herlawati, jadi UML itu merupakan kumpulan diagram yang terdiri dari 9 diagram atau 8 diagram. Kemudian, adapun fungsi dari UML ini, yang pertama itu sebuah bahasa pemodelan yang bisa digunakan dan dimanfaatkan di masa depan baik oleh manusia maupun oleh mesin. Yang kedua itu mampu memberikan bahasa pemodelan secara visual kepada user dengan berbagai bahasa pemrograman yang digunakan. Dan yang ketiga itu memungkinkan untuk menyatukan praktek terbaik dalam suatu pemodelan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Taslim Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taslim Sultan. Pada kali ini saya akan menjelaskan pengertian diagram kelas dari beberapa para ahli dan menurut pribadi saya. Baik, yang pertama, para ahli yang pertama yaitu menurut Henry. Nah, pada tahun 2008, Henry mengatakan kelas diagram itu adalah diagram yang menunjukkan kelas-kelas yang ada dari sebuah sistem. Dan hubungannya secara logika, kelas diagram itu menggambarkan struktur statis dari sebuah sistem. Itu dari Henry. Adapun para ahli yang kedua yaitu menurut Singer. Pada tahun 2011, Singer mengatakan diagram kelas atau kelas diagram itu sangat membantu dalam visualisasi struktur kelas dari sistem. Hal ini disebabkan karena adanya deskripsi kelompok objek-objek dengan properti operasi dan relasi yang sama. Nah,
Adapun kelas diagram, pengertian kelas diagram menurut pendapat pribadi saya yaitu kelas diagram itu merupakan salah satu jenis diagram yang paling berguna di UML. Karena kenapa? Karena hal ini dapat dengan jelas memetakan struktur sistem tertentu dengan memodelkan kelas, atribut, operasi, serta hubungan antar objek. Jadi adapun fungsi-fungsi kelas diagram yang saya ketahui yaitu yang pertama itu menggambarkan model data untuk sebuah program. Fungsi yang kedua memudahkan untuk mempelajari skema aplikasi. Fungsi yang ketiga menyatakan secara visual apa yang dibutuhkan oleh sistem. Dan fungsi yang keempat, kelas diagram itu sebagai bahan acuan dalam membuat program. Adapun fungsi kelima atau fungsi yang terakhir itu kelas diagram itu bisa memberikan gambaran dengan jelas. Baik, itu sekian dari saya. Saya lemparkan ke saudara Mulki untuk melanjutkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Muhammad Sean. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Taslim. Materinya yaitu komponen kelas diagram. Komponen kelas diagram terdapat 3 komponen. Yang pertama itu komponen atas. Komponen ini berisikan nama kelas. Setiap kelas pasti memiliki nama yang berbeda-beda. Sebutan lain untuk nama ini adalah simple name atau nama sederhana. Yang kedua itu komponen tengah. Komponen tengah. Komponen ini berisikan atribut dari kelas. Komponen ini digunakan untuk menjelaskan kualitas dari suatu kelas. Atribut ini dapat ditulis lebih detail dengan cara memasukkan tipe nilai. Yang ketiga yaitu komponen bawah. Komponen ini menyertakan operasi yang ditampilkan dalam bentuk daftar. Operasi ini dapat menggambarkan bagaimana suatu kelas dapat berinteraksi dengan data. Hubungan kelas diagram itu ada 4. Yang pertama, asosiasi. Asosiasi merupakan sebuah hubungan yang statis antar kelas. Pada umumnya, hubungan tersebut menggambarkan sebuah kelas yang mempunyai atribut seperti pada kelas lainnya. Asosiasi biasanya juga disertai dengan jenis kelas yang membutuhkan informasi tentang eksistensi dari kelas lainnya. Yang kedua yaitu agregasi. Agregasi merupakan hubungan yang menyatakan suatu bagian dari satu kelas ke kelas lainnya. Yang ketiga yaitu pewarisan. Pewarisan merupakan hubungan urutan atau jenjang antar kelas. Contohnya yakni suatu kelas biasa mewarisi semua atribut yang ada, serta metode kelas asli dengan cara menurunkannya ke kelas lain, sehingga ia dipanggil sebagai anak yang mewarisi dari kelas lainnya. Yang keempat, hubungan dinamis. Hubungan dinamis memiliki arti suatu message atau rangkaian message yang dilalui oleh suatu kelas ke kelas yang lainnya. Hubungan satu ini juga biasa digambarkan dengan menggunakan sequence diagram.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nurul Mutmainnah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmainnah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram dan kelas diagram itu sendiri. Kelas diagram atau diagram kelas sendiri merupakan salah satu jenis diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan serta mendeskripsikan kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Selanjutnya, ini adalah kelas diagram dari sistem penilaian mahasiswa dari kelompok kami. Di sini terdapat 6 kelas, di mana ada kelas login, kelas mahasiswa, kelas mata kuliah, kelas dosen, kelas nilai, dan staf akademik. Di kelas login sendiri terdapat atribut user atau paspor dengan properti login. Pada kelas mahasiswa terdapat atribut name, nama, prodi, semester, kelas, serta propertinya itu simpan, ubah, hapus. Pada kelas mata kuliah terdapat atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan semester dengan properti yang sama, simpan, ubah, hapus. Di kelas dosen terdapat atribut kode dosen dengan nama dosen dan pendidikan. Terdapat properti simpan, ubah, hapus. Di kelas nilai terdapat properti atribut name, nama, prodi, kelas, kode mata kuliah, nama mata kuliah, semester, nama dosen, dan nilai. Serta terdapat properti simpan, ubah, hapus. Di kelas akademik juga sama, terdapat atribut cetak dan input, serta propertinya itu simpan dan ubah. Kita perhatikan pada kelas diagram ini, pada bagian kelasnya, lebih tepatnya di bagian atribut dan properti ini terdapat tanda tambah dan tanda minus. Tanda tambah ini dinamakan public, artinya dapat dipanggil oleh semua objek atau atribut maupun properti yang terdapat tanda plus di sini bisa dipanggil oleh kelas lain. Sedangkan tanda minus dinamakan privat, di mana hanya bisa dipanggil dari dalam kelas itu sendiri. Nah, kemudian di sini pada bagian kelas login itu terdapat relasi kebergantungan atau bisa dibilang dengan dependensi, di mana artinya itu bentuk relasi antar kelas, di mana sebuah kelas memiliki kebergantungan pada kelas lainnya, tetapi tidak dengan sebaliknya. Di sini kelas login dependensi ke kelas nilai, kelas login juga dependensi ke kelas mata kuliah, dependensi ke kelas mahasiswa, dependensi ke kelas dosen, dan dependensi pada kelas staf akademik. Nah, di sini kelas login kan bersifat dependensi terhadap kelas-kelas yang saya sebutkan tadi. Bisa dibilang ini juga kelas login ini bersifat dependensi pada kelas lain atau pada seluruh kelas yang terhubung, yang artinya seluruh kelas dapat diakses jika sudah melakukan login. Atau kelas yang lain ini, yang dependensi dari kelas login ini bisa dilakukan hanya jika kelas login ini sudah terpenuhi. Kemudian di sini pada kelas mata kuliah dan kelas nilai ini terdapat menggunakan metode relasi asosiasi, bentuk relasi antara dua kelas untuk saling terhubung.
Garis ini melambangkan tipe-tipe relationship dan juga menampilkan hukum-hukum multiplisitas atau objek yang terlibat pada sebuah relationship. Contohnya itu one to one to many, money to money. Nah, kelas mata kuliah ini asosiasi dari kelas nilai. Kelas dosen juga asosiasi dari kelas nilai. Terus mahasiswa juga asosiasi atau saling terhubung ke kelas nilai. Nah, pada kelas nilai ini terdapat asosiasi pada kelas staf akademik. Nah, kemudian pada kelas mahasiswa ini terdapat nilai relasi atau nilai kardinalitas, bisa juga dibilang multiplicity, di mana nilai kardinalitas pada kelas mahasiswa dan kelas nilai itu 1 dan 1 titik bintang. Maksudnya ini satu mahasiswa ini bisa memiliki nilai, atau bisa juga dibilang satu mahasiswa ini bisa memiliki banyak nilai. Kemudian pada kelas mata kuliah dan kelas nilai, nilai relasinya itu 1-1, di mana mata kuliah ini hanya memiliki satu nilai. Terus di sini pada kelas dosen dan kelas nilai terdapat nilai relasinya itu 1 dan 1 titik bintang, di mana dosen ini dapat memberikan satu nilai, atau dosen ini bisa memberikan banyak nilai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya, untuk mengenai materi use case ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Asisa Salsabila. Use case merupakan interaksi atau dialog antara sistem dan aktor, termasuk pertukaran pesan dan tindakan yang dilakukan oleh sistem. Use case diperkarsai oleh aktor dan mungkin melibatkan peran aktor lain. Use case harus menyediakan nilai minimal kepada satu aktor. Di sini saya memiliki pandangan sendiri mengenai use case. Use case diagram itu merupakan bagian dari UML diagram, yang dimana dia menjadi sebuah bahasa pemodelan untuk membuat program. Dia digunakan untuk menggambarkan skenario dalam perangkat lunak dan siapa yang berhak menggunakannya. Selanjutnya, dalam use case ini sendiri memiliki 4 tujuan. Yang pertama itu digunakan untuk mengumpulkan kebutuhan dari sebuah sistem. Yang kedua itu digunakan untuk mendapatkan pandangan dari luar sistem. Yang ketiga itu mengidentifikasikan faktor yang mempengaruhi sistem baik internal maupun eksternal, dan yang terakhir untuk menunjukkan interaksi antar aktor dan sistem. Kapan use case diagram digunakan? Secara umum, use case diagram ini bisa digunakan untuk mewakili tujuan interaksi sistem dengan pengguna. Yang kedua itu mendefinisikan dan mengatur persyaratan fungsional suatu sistem. Yang ketiga itu menentukan konteks dan kebutuhan dari sistem. Dan yang terakhir itu memodelkan aliran event dalam use case. Dalam use case ini terdapat 2 penggambaran use case diagram. Yang pertama itu business use case diagram. Dia itu merupakan interaksi bisnis dengan konsumen atau kejadian.
Sedangkan sistem use case diagram itu merupakan interaksi dengan sistem. Selanjutnya untuk use case diagram di sini saya akan jelaskan yang pertama itu ada subjek, yang dimana subjeknya ini merupakan sistem penilaian mahasiswa. Yang kedua itu ada aktor, di sini terdapat 3 aktor, ada dosen, staf akademik, dan mahasiswa. Dia juga ada case, ini merupakan case hitung nilai total, input nilai akademik, input nilai mahasiswa, cek nilai, hitung nilai susulan, hitung total nilai akhir. Sedangkan yang garis lurus ini atau sering disebut dengan asosiasi, dia merupakan penghubung antar aktor dan case. Di sini ini include itu merupakan relasi ketergantungan case. Di sini aktor. Aktor itu merupakan orang yang mengoperasikan atau orang yang berinteraksi dengan sistem aplikasi. Sedangkan case merupakan operasi-operasi yang dilakukan oleh aktor. Use case ini berbentuk elips atau oval, yang dimana di dalamnya ini dituliskan nama operasinya di dalamnya. Selanjutnya itu proses bisnis atau skenario-nya. Yang pertama itu setiap dosen menghitung nilai total mata kuliah. Selanjutnya setiap dosen menghitung nilai indeks. Yang ketiga itu setiap dosen menyerahkan nilai mahasiswa ke staf akademik. Nah, nanti staf akademik akan menginput nilai mahasiswa ke sistem informasi nilai. Dan nanti mahasiswa itu akan mengecek nilai. Dan nanti setelah mahasiswa mengecek nilai, nanti staf akademik akan mencetak nilai. Selanjutnya untuk identifikasi use case. Penjelasannya begini. Dosen menghitung nilai total mahasiswa selama 1 semester dan include terhadap nilai susulan. Dia include terhadap nilai susulan dan total nilai akhir. Nah, selanjutnya dosen menghitung nilai mahasiswa, nilai susulannya dia hitung. Selanjutnya dosen juga menghitung nilai akhir mahasiswa dan dosen menginput nilai total ke akademik. Nah, nanti nih dosen menginput nilai ke akademik. Yang include terhadap hitung nilai total. Dia include terhadap nilai total. Selanjutnya, staf akademik ini menginput nilai mahasiswa ke sistem informasi nilai yang include terhadap input nilai ke akademik. Nah, selanjutnya itu nanti mahasiswa mengecek nilai. Dia akan mengecek nilai. Yang include itu input nilai mahasiswa. Dan mahasiswa menginformasi untuk mencetak nilai. Nah, nanti itu staf akademik mencetak nilai mahasiswa. Mungkin begitu penjelasan saya mengenai use case ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.